Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur pada hari yang mulia ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih mengizinkan kita hamba untuk rukuk dan sujud di hadapannya. Sementara ada sebagian hamba-hamba Allah tanpa mereka sadari, Allah tidak mengizinkan mereka untuk rukuk dan sujud kepadanya pada hari yang mulia ini. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta Allah sahabat beliau sekalian. Kita hidup dalam keislaman, keimanan, dan keihsanan. Ini semua berkat perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Abi Imam Syekh Masjid, pengurus masjid, guru-guru kami, tengku-tengku, adik-adik, ayah-ayah jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada hari ini yaitu peradaban materi ataupun peradaban uang. Hari ini dalam kehidupan manusia, walaupun bukan semuanya, tapi lebih banyak kita melihat semua diukur dengan uang, semua diukur dengan materi. Yang kaya itu yang mulia, yang kaya dialah yang lebih didengar ucapan mereka, walaupun ucapan itu salah. Yang kaya itulah yang dijadikan pemimpin walaupun tidak memiliki ilmu pengetahuan. Yang kaya itulah yang dijadikan ukuran bagi sebahagian manusia untuk menjalani hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak diukur lagi menurut kemampuan dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Akibatnya apa? Maka akan terjadi ketimpangan yang begitu besar, akan terjadi kezaliman di tengah-tengah kehidupan manusia. Masyarakat akan hidup dalam kesempitan, sempit ekonomi, sempit pekerjaan, sempit usaha, sempit kehidupan rumah tangga.
dan sempit kehidupan-kehidupan yang lain. Kenapa? Karena banyak manusia mereka sudah mengedepankan hubbud dunia wa karahiyatul maut, lebih cinta kepada dunia, takut akan kematian, sehingga mereka berani melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, baik itu harta, baik itu pangkat, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya, untuk bermaksiat dan berperang menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah mengingatkan bahwasanya setiap yang hidup semua wajib mati, siapapun mereka. Presiden mati, orang kaya mati, ilmuwan mati, para ulama mati, pemimpin mati, rakyat jelata mati, orang miskin pun mati. Yang dewasa, yang tua mati, yang bayi bahkan yang di dalam kandungan pun mati ketika ajal mereka. Janji telah sampai, rezeki mereka telah habis, semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan harta kepada manusia. Banyak orang yang tidak menyadari, mereka mengira bahwa harta yang dia miliki hari ini bermiliaran itu adalah miliknya, padahal itu adalah pemahaman yang salah. Harta yang menjadi milik kita ketika Allah titipkan harta kepada kita, apa yang telah kita infakkan, apa yang telah kita sedekahkan, apa yang telah kita wakafkan, kita wasiatkan, kita hibahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah harta milik kita. Yang masih tersisa di dalam tabungan bermiliaran, tanah yang luas, pertokoan yang begitu banyak, rumah yang begitu mewah, semua itu belum tentu milik kita. Ketika mati akan menjadi milik ahli waris. Rumah itu, tempat tidur yang begitu mewah, begitu indah, begitu nyaman, akan dimiliki oleh lelaki lain, bukan milik kita. Yang tak sedekah, yang tak infak, yang katanya. Ada satu sejarah, seseorang yang cukup kaya, dia adalah orang yang milioner. Dia katakan kepada seorang pemuda, aku bukan orang kaya, aku tidak memiliki harta, aku masih miskin. Anak muda itu mengatakan, Pak, jangankan di daerah ini, di provinsi ini, bahkan bisa dikatakan di negara ini, Bapak adalah orang kaya, orang yang memiliki harta. Kata orang tua itu, tidak nak, aku bukan orang kaya, hartaku baru 7 juta. Hartaku baru 7 juta. Apakah Bapak tidak salah mengatakannya? Kata pemuda itu, tidak. Tapi saya dengar di bank kekayaan Bapak triliunan rupiah. Penginapan hotel bintang 5, bintang 7 itu banyak milik Bapak. Kata orang tua tadi, benar, tapi itu bukan milikku. Yang sudah benar milikku adalah 7 juta rupiah yang telah aku wakafkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak menyadari. Padahal kita tahu yang kita makan semua busuk, yang kita pakai semua laku, yang kita sedekahkan itulah yang tegak menjadi milik kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah mengingatkan kita, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian dari sebahagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Qabla an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum salah seorang di antara kalian dijemput oleh kematian. Fayaqul, ketika ajal sudah datang menjemputmu, maka kalian akan menyesal dan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Oh Tuhan, bisakah engkau menunda sedetik saja kematianku pada hari ini? Kalaulah bisa ya Allah, tunda sebentar saja, sedetik saja, aku akan kembali ke dunia. Seluruh harta kekayaanku akan kuwakafkan pada jalanmu ya Allah. Akan kuwakafkan pada masjidmu, pada tempat-tempat beribadah kepadamu, dan pada tempat-tempat menuntut ilmu pengetahuanmu ya Allah. Aku akan membangun rumah fakir miskin, akan aku bangun rumah anak yatim, dan akan aku bayar uang pendidikan anak-anak fakir miskin di daerah-daerah dan di pesantren ya Allah. Kalau bisa sebentar saja. Wa as-sadaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi bahagian daripada orang-orang yang saleh. Allah menjawab, waktumu telah habis. Bukankah dulu para pewaris Rasulku, para ulama dan para tengku, para khatib mengatakan di dalam mimbar bahwa kamu akan mati dan kekayaan itu bukan milikmu, tapi yang engkau sedekahkan, yang engkau wakafkan, itulah merupakan milikmu ketika kamu menghadap. Hari ini kamu menyesal, kata Allah. Penyesalanmu itu tidak ada berguna lagi. Maka seluruh kekayaan yang aku titipkan kepadamu akan menjadi milik ahli warismu. Apa yang telah engkau berbuat untuk kebaikan, hanya sebahagian itulah milik kekayaan. Di dalam sejarah kehidupan Rasulullah, seorang sahabat Rasulullah bernama Sya'ban. Dia memiliki pekerjaan yang sangat unik dalam kehidupannya. Dia selalu hadir ke masjid sebelum suara azan berkumandang untuk salat berjamaah. Subuh dia telah hadir ke masjid. Setiap hadir ke masjid, dia duduk di saf paling pinggir, paling samping bak binih habis duduk. Kan supaya mangat bak binih gemus hadirkan, supaya tak mengganggu orang yang tok duduk beribadah. Nyambut gak nyan sampai. Pada suatu subuh, Rasulullah melihat Sya'ban tidak ada di tempat kebiasaan dia berdiri dan duduk. Hingga Rasulullah menunda salat subuh, menanyakan keberadaan Sya'ban pada para sahabat, dan para sahabat tidak ada yang tahu. Ketika hari mau terang, Rasulullah mengatakan pada sahabat, mari kita laksanakan salat subuh, jangan sampai hari menjadi terang. Habis salat subuh, singkat cerita, Rasulullah menanyakan para sahabat di mana rumah Sya'ban, siapa yang tahu? Maka sahabat menjawab, saya ya Rasulullah tahu. Berangkat Rasulullah dan sahabat. Jarak perjalanannya lebih kurang dari setelah salat subuh ke rumah Sya'ban, itu jaraknya tepat pada waktu yang paling baik untuk melaksanakan salat duha. Jarak hampir 4 km. Trip Pak Bijak. Waktu itu Rasulullah dan sahabat ke rumah Sya'ban.
dia memberi salam. Disahut oleh istri Sya'ban dari dalam rumahnya. Dibukakan pintu dan Rasulullah menanyakan, benarkah ini rumah Sya'ban? Benar, kata Rasul, kata istri. Saya adalah istrinya. Bolehkah kami berjumpa dengan Sya'ban? Istrinya sambil menunduk melinangkan air mata. Dia menjawab secara terbata-bata, ya Rasulullah, Sya'ban sebelum subuh tadi telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu istrinya mengatakan, ya Rasulullah, ada 3 kalimat yang keluar dari mulut suami saya ketika dia sedang sakaratul maut yang kami tidak mengerti apa maksud dari ucapannya. Rasulullah menanyakan apa yang dikatakan. Yang pertama dikatakan oleh Sya'ban, kenapa tidak jauh lagi? Kenapa terlalu dekat? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semua? Kenapa sebahagian yang aku berikan? Kenapa tidak semua? Maka Rasulullah menjelaskan, wahai istri Sya'ban, ketika Sya'ban sakaratul maut, Allah menampakkan apa yang dia kerjakan di dunia ini yang tidak bisa dilihat oleh manusia-manusia yang lain. Allah menampakkan balasan kebaikan, balasan pahala yang Allah berikan kepadanya terhadap apa yang dia kerjakan. Maka ketika dia melihat balasan itu, dia berkata, kenapa tidak lebih jauh lagi? Maknanya Allah menampakkan kepada Sya'ban balasan pahala kepadanya dan nilai kebaikan setiap langkah yang dia jelangkahkan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Sehingga dia mengatakan, kenapa dekat, kenapa tidak lebih jauh, supaya pahalanya lebih besar, kebaikan lebih berlipat-lipat ganda Allah berikan kepadaku. Kenapa terlalu dekat? Penyesalan timbul dari diri Sya'ban karena dia sudah nampak melihat balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah, kenapa tidak yang baru? Pada suatu subuh Sya'ban keluar, angin badai datang, dengan begitu dinginnya dia masuk ke dalam rumah kembali, dia ambil baju ket. Di dalam baju baru, dia di luar pakai baju dingin. Dia pergi di tengah perjalanan, dia berjumpa dengan seorang laki-laki yang sudah kedinginan duduk. Maka dia ambil lelaki itu, dia pakaikan baju di luar baju dinginnya tadi yang sudah tua, dan dia papah lelaki itu dibawa ke masjid. Allah menampakkan pahala yang begitu besar ketika dia bersedekah dengan baju bekasnya, bukan dengan baju baru. Dia merasa menyesal, kenapa tidak yang baru? Bukan hal yang baru. Itanya menyelewat jalan masjid, menyona on serto on mongploh on 5,000 on 2,000, yang ke on 2,000 itu. Tiklan celek. On merah aja, on 2,000. Jangan pergi akan telah detik oh mati lagi Sya'ban. Baru dah berkata, ya Allah, apakah ya Allah kuatih hidup belum asal lewat jalan masjid urut maaf hadir roh 2,000 ya Allah. Aduh mati kau tuh ribe bagi jai tak pahala ya Allah. Cukup telah lu ya Allah ni pergi saat supaya lu nak or tuh ribe lu nak dan jalan masjid supaya lu nak or tuh ribe lu nak dosen rumah orang kasih yang katiri baru telah. Hana lewat ini kritik itu Sya'ban menyesal. Kan harus rujuk baju yang baru. Ini sudah bersedekah juga biasa kayak bekas. Harus bersedekah yang baik itu yang baru. Yang ketiga, mengingat wadah. Timah penyesalan Sya'ban, kenapa tidak semua? Kejut harus urut si dongjok si tengah.
Belah dari Rasulullah ketika hidup Sya'ban dulu, pada suatu pagi dia duduk di depan pintu rumahnya. Di depannya ada segelas susu dan sepotong roti. Tiba-tiba lewat seorang peminta-minta. Dia minta sedikit minuman dan makanan. Sya'ban pada waktu itu, air susu yang satu gelas dia bagi dua. Roti dia belah menjadi dua bagian. Sebahagian diserahkan kepada peminta itu, sebahagian dia makan dan minum untuk dirinya. Ternyata pahalanya cukup besar. Kan harus hidup mendung itu susunya. Susu masa boh gelap, roti banti krek. Bukan harus hidup kurang ke sini. Kurang yang laki-laki sedekah. Telah kalian pahala yang cukup. Padahal Allah kali pegang bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia kalian, padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kebaikan itu kekal dan surga itu pun kekal, kata Allah. Kita tahu ini merupakan cobaan. Ana bulukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah mencoba kita dengan harta. Cobaan yang besar pada manusia adalah harta. Payah tak pak ditubit hartanya untuk bersedekah berat orang. Berat soy. Berat untuk bersedekah berat. Apalagi dalam dompet lagi yang pegang mana, nak on sertuh, nak on mengpluh, nak on 20, nak on 10, nak on 5, nak on 2,000, nak on 3,000. Iblis buat samping dia, samping tanya dia, ikut yang 3,000. Boleh dia tak kena orang lain yang sedekah sih. Tengok ramai itu dia cari biasa pok ada sih, kisah lagi. Dia cak, yang HP kabruk ajakan tu lain. Paper dia itu mesti balik hubungan. Itu godaan berat dari segi harta. Oleh karena demikian, kita jangan terlalu cinta kepada dunia. Baik cinta ke dunia, dunia kita, tapi baik cinta. Jadi dunianya ini berhidup bak ujung jauh, baik hidup dalam hati. Jangan terlalu cinta kepada dunia, akan membawa kita sengsara ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berurus tuan bandadum jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum penyesalan itu datang, ajal menjemput kita, persiapkanlah diri, persiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Persiapkan tempat di alam barzakh, agar alam barzakh itu menjadi tempat yang istimewa, menjadi syurga Allah, menjadi kebun surga yang begitu indah, yakni dengan beramal, bersedekah, membantu fakir miskin dan yatim. Jagalah mereka, rawatlah mereka, yang mereka itu merupakan titipan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan sibuk pulang pergi haji, pulang pergi umrah, pulang pergi umrah. Kita jangan terlalu ego. Jangan terlalu ego. Pulang pergi umrah ingin berjumpa dengan Rasulullah, ingin mencium Hajar Aswad, sementara Rasulullah menunggu kita di depan rumah anak yatim, di depan rumah fakir miskin. Adakah titipan harta yang Allah berikan mengalir kepada mereka? Itu pahalanya lebih besar daripada pahala umrah berkali-kali. Nak yatim pengut anak bayi, anak seorang. Orang gasil lam iuk bubung tirih beis dalam jaya. Ayo sibuk bolak balik umrah. Tali tingkat pilih, tinggal untuk dalam. Ini adalah hal yang keliru. Itu semua disebabkan oleh egois. Oleh karena itu, maka pergunakanlah harta yang Allah titipkan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bermohonlah kepada Allah agar hati kita dijauhkan daripada sifat cinta dunia, takut akan mati. Semoga kita semua berada di dalam hidayah, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا لجدتنا لمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر. والله